Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan perkenalkan nama saya Rizky Ahmad Sadol Saribu. Saya berasal dari kelas 11 DJKT 4 dan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai topologi jaringan. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita ke intinya. Oke, topologi jaringan. Nah, topologi jaringan komputer merupakan teknologi yang mempelajari suatu teknik untuk menghubungkan komputer dengan komputer lainnya, kemudian membentuk sebuah jaringan. Topologi jaringan komputer juga menjadi suatu metode untuk menghubungkan dua komputer atau lebih dengan menggunakan kabel UTP, fiber optik, maupun tanpa kabel, atau yang biasa disebut nirkabel, atau dalam bahasa Inggrisnya wireless sebagai media transmisi. Dalam hal ini akan sangat memungkinkan user atau pengguna bisa berkomunikasi dengan user yang lain dengan mudah walaupun berbeda tempat. Nah, pada jenis-jenisnya ada 5: topologi bus, topologi ring, topologi star, topologi mesh, dan yang terakhir topologi tree. Nah, pada topologi bus, yaitu sebuah cara yang dipakai untuk menghubungkan beberapa komputer dengan menggunakan kabel tunggal sebagai pusat lalu lintas data atau media transmisi. Media ini lebih sering digunakan di jaringan skala kecil, di mana setiap perangkat komputer yang dihubungkan menggunakan bus atau kabel tunggal. Sesuai nama topologi ini, topologi bus mempunyai model rangkaian yang sangat mirip dengan kondisi ruangan yang ada di dalam bus. Topologi ini bisa dijadikan media transmisi data karena topologi ini sudah menggunakan sebuah terminator dan beberapa perangkat keras lainnya seperti konektor T dan BNC. Nah, untuk kelebihannya yang pertama, topologi bus lebih hemat biaya karena memerlukan sedikit kabel dan peralatan. Dan yang kedua, penambahan atau pengurangan perangkat topologi bus relatif mudah. Perangkat dapat dengan mudah dihubungkan atau diputuskan dari saluran utama tanpa mengganggu operasi jaringan. Dan yang terakhir, topologi bus dapat bekerja sangat efisien pada jaringan skala kecil, seperti yang sudah disebutkan di bagian pengertian. Nah, pada bagian kekurangan, yang pertama, jika kabel saluran utama putus atau rusak, maka seluruh jaringan akan mati atau tidak berfungsi. Bagian kedua, penambahan perangkat baru dapat menurunkan kecepatan jaringan. Dan yang terakhir, terjadinya tabrakan jaringan akibat lalu lintas jaringan yang padat. Yang kedua, topologi ring adalah konfigurasi jaringan dengan koneksi antar perangkat yang membentuk jalur data tertutup berbentuk lingkaran seperti cincin. Sesuai pada gambar, setiap perangkat yang terhubung membentuk dua koneksi dengan perangkat lain seperti titik yang membentuk lingkaran. Topologi ring digunakan sebagai jalur untuk mengirim informasi atau data antar perangkat komputer atau node. Nah, untuk kelebihannya, dalam topologi ini, setiap paket data yang melewati setiap node dengan informasi tertentu dan hanya perangkat tujuan yang akan menerima dan memproses paket data tersebut. Nah, yang bagian kedua, dengan beban jaringan yang sangat tinggi, topologi ring dapat memiliki performa yang lebih baik dari bus. Dan di bagian terakhir, ketika terjadi gangguan atau kegagalan dalam jaringan topologi ring, sistem memiliki kemampuan bawaan untuk menentukan titik kegagalan secara langsung. Nah, pada bagian kekurangan yang pertama, ketika perangkat tambahan ditambahkan, harus ada gangguan sementara pada jaringan untuk mengkonfigurasi ulang hubungan fisik antara perangkat baru dan yang sudah ada. Yang kedua, memerlukan instalasi kabel yang panjang dan lebih rumit karena setiap perangkat harus terhubung langsung ke dua perangkat lainnya. Hal ini dapat meningkatkan biaya instalasi terutama pada jaringan yang luas atau kompleks. Dalam kondisi lalu lintas jaringan yang sangat tinggi, topologi ini bisa mengalami performa yang menurun. Pengiriman pesan secara berurutan dalam satu arah cincin dapat membebani sumber daya dan mengurangi efisiensi secara keseluruhan. Nah, pada topologi star atau yang disebut dengan topologi bintang merupakan sebuah topologi yang memiliki model jaringan seperti bintang dengan letak servernya berada di bagian tengah sebagai center. Sementara perangkat komputer akan terhubung dengan server sebagai cabang dari server tersebut. Pusat server yang ada pada topologi jenis ini berupa hub atau switch di mana perangkat ini akan terhubung dengan setiap komputer yang ada. Berdasarkan model jaringan yang dibentuk ini, proses pengiriman data terpusat pada server terlebih dahulu.
Setelah itu barulah data akan dikirim ke semua klien maupun komputer tertentu yang terhubung sesuai tujuannya. Nah, pada bagian kelebihan, yang pertama, jika salah satu komputer pengguna rusak dalam jaringan, cukup melihat kondisi kabel yang rusak tanpa harus melihat semua kabel satu persatu. Hal ini akan membuat maintenance menjadi lebih ringan. Yang kedua, dengan menggunakan topologi star dalam jaringan komputer, semua server komputer atau pengguna yang terhubung akan mendapatkan kecepatan dan transfer data yang sama. Ini akan meningkatkan efisiensi penggunaan jaringan. Dan yang terakhir, jaringan komputer yang menggunakan topologi star mudah dikembangkan. Jika ingin menambah jumlah pengguna atau komputer klien, pengguna hanya membeli kabel baru dan dapat terhubung langsung dengan hub atau switch yang digunakan sebagai transmisi data pusat di jaringan yang telah dibuat. Nah, pada bagian kekurangan yang pertama, jika terdapat sebuah lalu lintas yang sangat padat, kecepatan transfer data dan kualitas jaringan komputer akan berkurang. Dengan begitu, banyak bahan yang harus digunakan untuk membangun kembali topologi star, yang dimana artinya biaya yang dikeluarkan akan lebih tinggi daripada jenis topologi lain. Jumlah kabel yang digunakan dan penggunaan hub atau switch dalam membuat biayanya bertambah mahal. Dan bagian kedua, membangun topologi star umumnya lebih mahal dibandingkan topologi bus dan ring karena membutuhkan lebih banyak kabel dan perangkat pusat. Dan yang terakhir, seluruh jaringan bergantung pada perangkat pusat. Jika perangkat pusat mengalami kerusakan, seluruh jaringan akan terputus. Nah, pada topologi mesh, merupakan sebuah jaringan komputer yang mana untuk bentuk koneksi antara perangkat komputer akan saling berhubung secara langsung pada satu jaringan saja. Kalian harus tahu bahwa untuk topologi jenis ini akan seringkali disebut sebagai topologi jala. Untuk masing-masing komputer hanya ada pada satu dalam jaringan bisa berkomunikasi secara langsung. Hal ini dikarenakan jaringan saling terhubung pada satu sama lain atau hal ini seringkali disebut sebagai dedicated link. Secara umum topologi ini sengaja dibuat pada jaringan dengan skala yang tidak terlalu besar, namun membutuhkan komunikasi antara perangkat dalam waktu yang lebih cepat, meskipun untuk topologi jaringan ini jarang digunakan. Nah, kelebihannya, yang pertama topologi ini mampu melakukan pendeteksian pada gangguan maupun kesalahan yang terdapat pada jaringan dalam waktu yang lebih cepat dan tepat. Hal ini akan membuat kalian mendapatkan informasi ketika jaringan mengalami kesalahan atau gangguan. Yang kedua, topologi mesh cenderung lebih cepat karena topologi ini mempunyai hubungan dedicated link yang mana untuk datanya bisa dikirimkan secara langsung pada komputer. Salah satu tujuannya yaitu agar proses pengiriman yang lebih cepat tanpa harus melalui beberapa komputer yang lainnya. Nah, yang ketiga, apabila salah satu dari komputer mengalami permasalahan dari segi jaringan, maka untuk komputer yang lainnya tidak akan terpengaruh. Oleh karena itu, banyak orang yang merasa senang memakai topologi ini karena ketika satu komputernya mengalami masalah tidak akan merambat ke komputer yang lainnya. Nah, pada bagian kekurangan, membutuhkan banyak kabel dan port karena semakin banyak komputer di dalam topologi ini, maka semakin banyak pula kabel links dan port yang dibutuhkan. Nah, yang kedua, membangun dan memelihara topologi mesh sangat kompleks dan memerlukan banyak waktu. Setiap perangkat harus dihubungkan dengan beberapa perangkat lainnya yang memerlukan perencanaan yang cermat dan penanganan fisik yang rumit. Selain itu, pemeliharaan jaringan mesh juga lebih menantang jika ada masalah pada satu koneksi. Teknisi perlu memeriksa banyak jalur potensial untuk menemukan dan memperbaiki masalah tersebut. Nah, yang terakhir, karena jaringannya kurang praktis, topologi ini kurang efektif untuk digunakan sehari-hari. Hal itu dikarenakan biaya pemasangan dan perawatannya besar dan juga peralatannya cukup merepotkan. Nah, yang terakhir ada topologi tree atau yang biasa disebut topologi pohon adalah topologi jaringan yang proses pengembangannya dilakukan dengan menggabungkan dua topologi. Jenis topologi ini merupakan gabungan dari topologi star dan topologi bus yang berperan sebagai backbone atau tulang punggung. Karena susunannya mirip kerangka pohon, topologi ini diberi nama topologi pohon atau tree. Kerangkanya berbentuk seperti pohon karena menghubungkan beberapa topologi. Hal ini menunjukkan bahwa topologi ini memiliki beberapa tingkatan jaringan.
Nah, pada bagian kelebihan, yang pertama memiliki jaringan yang lebih besar dibandingkan jaringan lain seperti topologi star atau ring. Topologi ini akan memecah seluruh jaringan menjadi beberapa bagian sehingga akan lebih mudah dikelola. Manajemen data pada topologi jaringan tree juga tergolong baik dan mudah dikembangkan. Hal ini memungkinkan kalian menambah atau memperluas jaringan dengan cara yang lebih sederhana. Selain itu, kerusakan dapat diidentifikasikan secara akurat sehingga langkah perbaikan bisa segera dilakukan. Dan yang terakhir, memiliki akses segera. Baik pada jaringan maupun hub pusat, akses seperti ini memungkinkan dua atau lebih perangkat dalam jaringan bisa dihubungkan secara cepat ke hub pusat. Nah, pada bagian kekurangan yang pertama, topologi tergolong mahal karena memerlukan perangkat keras seperti kabel dan hub dengan jumlah yang cukup banyak. Biaya yang dikeluarkan untuk perangkat tersebut tidaklah murah. Jika komputer yang ada di tingkat tertinggi mengalami masalah atau error, maka komputer di bawahnya ikut mengalami masalah juga. Karena itulah membangun topologi ini memerlukan biaya yang lebih besar. Nah, yang bagian kedua, jika ada masalah pada hub pusat atau data kabel terang, hal ini dapat menyebabkan kelumpuhan pada keseluruhan jaringan. Seluruh jaringan sangat bergantung pada satu hub pusat yang merupakan titik kerentanan utama pada topologi. Dan yang terakhir, topologi ini memiliki perawatan dan konfigurasi yang tergolong sulit untuk dilakukan dibandingkan dengan topologi jaringan yang lain. Hal ini disebutkan karena ada banyak node yang harus dirancang pada topologi pohon. Oke, sekian informasi yang saya sajikan dan saya sebutkan satu persatu mengenai topologi jaringan dan jenis-jenisnya juga. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan informasi yang saya sudah jelaskan. Saya akhiri video ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.